Bek Poniah tampak tersenyum culas. Sudah beberapa bulan terakhir ini perempuan itu menaruh curiga pada keponakannya. Selain rumahnya yang terasa angker, sering terdengar bunyi binatang ternak berbagai macam. Dari kuda, sapi, rusa, kijang dan kambing. Terutama pada malam Jumat tertentu. Memang tetangga lainnya tidak mendengar. Tapi dirinya lah saksi hidup karena memang rumahnya beradu dinding. Jadi apa yang didengarnya itu sangat nyata. Bahkan Lekyadi suaminya pun mendengar dengan jelas. Aku harus menjemput Bagas. Gumam Bek Poniah, lalu mengayunkan langkah menuju sekolah. Sangat antusias, karena punya rencana terselubung. Sebelum jam pelajaran usai, Bek Poniah langsung tergopoh menyusul Bagas. Takut kalau bocah itu pulang dan langsung menuju ke rumahnya, pasti yang namanya bocah kecil akan berteriak-teriak dan menangis jika tidak mendapati orang tuanya di rumah. Itulah sebabnya perempuan itu memutuskan mendahului. Bagas! Panggil Bek Poniah dengan kerasnya dari kantin sekolah yang biasanya digunakan Mariati jualan. Bagas pun langsung berlarian menuju ke arah perempuan yang memanggil tadi. Itu karena sudah tidak asing buatnya. Hubungan mereka pun memang sangat dekat. Selain memang rumahnya berjajar, Bagas pun memang biasanya tidur di rumah Bek Poniah. Walaupun ada orang tuanya di rumah. Itu karena cucu Bek Poniah juga seusia Bagas dan berada satu kelas. Mereka teman sepermainan. Kedua bocah laki-laki itu pun langsung berjalan pulang, mengikor di belakang. Tidak lama berselang, mereka pun sudah sampai. Mama kamu pergi. Habis ganti baju dulu, habis itu langsung makan. Setelah itu baru pergi main sana. Bek Poniah menjelaskan pada Bagas, sembari membuka pintu. Cekrek. Hore, aku mau main layangan nanti. Ucap Bagas, sembari melongos masuk setelah pintu terbuka. Sembari berseru gembira. Bagas merasa bebas, mumpung tidak ada ibunya. Bahkan bocah itu sampai-sampai tak ingin tahu kemana-mana orang tuanya pergi. Tanpa pamitan padanya. Iya, nanti main sama Agung. Kalau ke rumah jangan lupa bawa kuncinya, ya. Biar aku simpan. Kata Bek Poniah menimpali ucapan Bagas yang kegirangan tadi. Bek Poniah tidak sabar hingga melongok, celingak-celinguk. Tapi tidak lantas masuk mengikuti Bagas ke dalam. Perempuan itu memilih pulang setelah itu bersama cucunya Agung. Terasa sangat cepat. Baru saja Bek Poniah duduk, tiba-tiba Bagas sudah datang ke rumahnya. Agung ayo! Seru Bagas, mengajak serta Agung bermain. Loh, kok cepat sekali? Memangnya sudah makan kamu tadi? Bek Poniah menyelidik. Sudah. Bagas menjawab singkat. Bocah itu tidak lagi fokus diajak bicara, sibuk dengan layangan di tangannya. Sana ke dapur, Agung masih makan. Perintah Bek Poniah, tapi tidak lantas direspon oleh Bagas. Bocah itu sudah sibuk dengan layangan. Duduk di teras, sembari menunggu kedatangan Agung. Tidak lama berselang, Agung pun datang dan langsung nimbrung. Bek Poniah berdiri di depan pintu, sembari berkacak pinggang, mengamati dua bocah yang sedang asik dengan dunianya itu, lalu bertanya pada Bagas. Mana kuncinya? Bagas langsung merogoh kantong dan menyerahkan apa yang diminta oleh Bek Poniah. Nyaris saja, bocah itu lupa. Setelah memberikan kunci, keduanya pun berlarian sebagaimana layaknya bocah kecil pada umumnya. Bagas dan Agung menuju ke sebuah lapangan yang berada di area ujung desa. Tempat itu beberapa hari lalu ada kejadian menggemparkan. Ada anak tersengat listrik saat sedang bermain layangan. Tapi, hal itu tidak membuat Bagas dan Agung merasa takut. Aku akan membuktikan bahwa Darsono punya kamar rahasia. Batin Bek Poniah penuh rasa keingintahuan yang membumbung. Dengan langkah cepat, mumpung sepi. Perempuan itu pun tergesa-gesa menuju rumah Darsono. Cekrek. Sesampainya, Bek Poniah membuka pintu depan dengan sangat pelan. Sejenak perempuan itu tertahan di ambang pintu. Menghentikan langkah,
Berpikir, jika sandal jepit yang dipakai olehnya ditaruh di luar, pasti akan ketahuan oleh orang lain. Setelah itu, Bek Poniah pun masuk tanpa melepaskan sandal jepitnya. Cekrek! Perempuan itu pun menutup kembali pintu, agar tak ada tetangga yang mengganggu misinya. Sedia payung sebelum hujan, itu jauh lebih baik, waspada tidak ada ruginya. Tampak Bek Poniah mengintip lewat celah jendela kaca, setelah menyingkirkan terlebih dahulu gorden penutup. Memastikan bahwa tidak ada orang di depan sana. Maklum saja, rumah Darsono di depannya ada sebuah warung kopi. Tapi, mujur baginya, biasanya tempat itu selalu saja ramai dikunjungi oleh bapak-bapak yang tinggal di area situ. Apalagi jika selepas salat duhur, seperti sekarang ini. Bek Poniah berbalik, lalu berkelakar seperti dialah sang pemenang. Kena kowe, Dar! Bek Poniah, girang bukan kepalang, ketika sudah sampai di ruang tengah dan terus mengayunkan langkahnya. Perempuan itu pun terkekeh, sembari membekap mulutnya. Agar tawanya cukuplah dia saja yang mendengar. Semua sekat rumah Darsono tidak luput dari pemeriksaan Bek Poniah. Tidak terkecuali dengan kamar tidur ponakannya. Cukuplah mudah misi Bek Poniah, karena kamar-kamar di rumah itu tidak ada pintunya. Rupanya, masih sama saja seperti 5 bulan yang lalu. Padahal Bek Poniah pernah melihat seorang tukang mobil membawa daun pintu. Tapi, kecurigaannya tidak tepat. Han, rupanya tidak ada yang aneh. Lantas itu bocah ngisengdut opo, berakuang apa? Bek Poniah bermonolog, setelah kecurigaannya yang sudah melampaui batas, dan sekarang justru terpatahkan, tidak terbukti. Sudah mencurigai Darsono mengamalkan ilmu pesugihan. Biasanya, jika punya pesugihan, akan punya kamar spesial. Tapi, ini tidak ada. Justru semua kamar dibiarkan tanpa pintu. Gelodak! Suara benda jatuh dari arah dapur, membuat Bek Poniah terkejut. Sampai-sampai nyaris saja kabur. Akan tetapi, urung. Ada bisikan kuat dalam jiwa Bek Poniah untuk kembali ke arah sana. Apa itu? Serunya, sembari menoleh ke sumber suara. Aku harus menyelidiki, batin Bek Poniah, urung pulang. Kepalang tanggung. Bek Poniah berjalan pelan-pelan kembali menuju dapur. Aduh, kok tengkuku tebal? Gumamnya, seraya meraba pundaknya. Bersamaan dengan itu, bulu-bulu halusnya pun berdiri. Biasanya, itu identik dengan kedatangan sosok Estrol. Berarti, keberadaan Bek Poniah diketahui, atau sedang diincar oleh para lelembut atau setan dan sejenisnya. Sesampainya di dapur, mata perempuan bertubuh besar itu menyalang. Menyelidik ke segala arah. Mencoba menemukan apa tadi yang terjatuh. Tapi, tak juga didapatinya, apapun yang tergeletak di lantai, perabot dapur misalnya. Sama sekali tidak tampak, sejauh matanya mencari-cari. Kemudian, Bek Poniah menyelidik pada sebuah kamar yang ada di dapur. Setaunya, tempat itu dulunya digunakan untuk memasak. Tapi, kini berubah. Rupanya, Darsono sudah banyak berubah tata letak ruangan rumahnya. Memang, setelah ziarah, Darsono sedikit tertutup, tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam rumahnya. Paling mentok di ruang keluarga, termasuk Bek Poniah, yang notabene bukan orang lain. Walah, beli pintu waktu itu untuk ini, Zo. Gumam perempuan itu, sembari mengelus daun pintu mengilap itu. Jika dipikir secara naluriah, tentunya aneh saja, kenapa tidak kamar tidur ponakannya yang dipasang pintu. Justru bekas dapur yang mungkin dialih fungsikan sebagai gudang. Setelah mengusap pintu berukir klasik tadi, Bek Poniah tergerak untuk segera melihat apa gerangan isi dari ruangan itu. Bek Poniah pun rasa membungkukkan badannya agar bisa melihat dengan jelas. Walaupun lewat lubang kunci, perempuan itu pun bisa memastikan bahwa tidak ada yang aneh-aneh. Hanya gudang yang berisikan tumpukan dos-dos. Cuma dagangan isinya. Haf! Bek Poniah merasa sia-sia.
Sudah membuang-buang energinya saja menaruh kecurigaan berlebihan. Tidak mau berlama-lama, perempuan itu pun langsung mengayunkan langkah. Karena wajahnya terasa begitu panas, Beponia memutuskan untuk menuju wastafel terlebih dahulu. Ingin membasuh wajahnya. Ketika air dari wastafel tadi keluar, dan Beponia membasuh wajahnya, keanehan terjadi. Bersamaan dengan keluarnya air dari wastafel, tiba-tiba saja ada suara seorang pria menggunakan dialek atau bahasa Jawa terdengar menegur dengan kasarnya. "Wes lancang kowe! Sudah tidak sopan kamu. Jangan masuk kandangku." "Suaranya siapa? Itu?" Setelah menggumam, kepala Beponia menoleh, dan dengan spontan perempuan itu melakukannya. Hingga tidak sempat mematikan air mengalir tadi. Tidak lama berselang, leher perempuan bertubuh besar itu seperti ada yang mencekik, lalu mendaratkan cambukan. "Ho! Ho!" Beponia berusaha untuk melepaskan cekikan pada lehernya, yang terasa begitu erat dicengkeram, sampai-sampai tulang lehernya terasa remuk, seiring terdengar tulang patah. "Siter! Siter! Aukhi!" Keluh perempuan itu dengan kerasnya, tapi tidak lantas membuat orang-orang yang duduk di warung kopi mendengar. Padahal Beponia sangat jelas mendengar suara mereka. Perempuan itu pun berharap ada yang menolongnya. Bersamaan dengan itu, semua persendian Beponia terasa kaku ketika melakukan pembelaan. Apa yang dilakukan olehnya sia-sia belaka. Beponia merasa sedang dalam mimpi, mengigau. Tadi, tubuh Beponia refleks berbalik. Ketika tubuhnya terhuyung-huyung, kakinya justru terpeleset. Lantai yang licin membuatnya nyaris saja terjatuh, dan benar saja, tidak lama kemudian, terdengar suara benda keras mendarat telak di lantai keramik. Gedebuk! "Aa!" Tak banyak yang bisa keluar dari bibir Beponia. Perempuan itu sudah dengan pandangan buram, setelah kepalanya membentur pembatas lantai tempatnya berdiri tadi. Tapi, Beponia masih bisa melihat siapa yang menghardiknya tadi. Walaupun cambukan kembali mendarat di tubuhnya, terhitung hingga 3 kali perempuan itu menerima sakitnya dicambuk. Dar! Beponia tidak mampu melanjutkan ucapannya, menjelaskan maksud dan tujuannya untuk sekedar melakukan pembelaan pun tak lagi mampu dilakukannya, seiring kesadarannya semakin menipis. Tampak mulut Beponia mengeluarkan darah segar, dengan mata melotot melihat sosok yang tadi mengagetkan dan murka padanya. Telah lancang memakai hak orang lain tanpa permisi. "Wes lancang kowe!" Bentak sosok itu lagi, sembari memenangi ujung cambuknya. Setelah tadi mendarat yang ketiga kalinya. Kemudian, mundur agar kakinya tak disentuh oleh manusia lancang itu. Beponia berusaha mendongak, tampak urat pada pelipis dan lehernya menonjol menahan sakit, sembari kembali ingin mencoba menggapai ujung kaki pria di depannya. Tapi, tidak mampu dilakukannya. Dan tidak lama berselang, seiring pandangan Beponia meredup, sosok itu pun kembali ke tempatnya semula. Setelah memastikan, para abdinya terhindar dari manusia-manusia seperti Beponia, yang sudah lancang memasuki kandangnya tanpa permisi terlebih dahulu, apalagi menggunakan fasilitasnya. Sementara itu, di tempat berbeda, Darsono dan istrinya belum juga sampai di tujuan, padahal hari sudah menjelang sore. Kemungkinan besar mereka sampai saat hari sudah malam. Hal itu meleset perkiraan Darsono sebelum maghrib sudah sampai. Sebenarnya Darsono juga takut jika tiba malam. Seperti saat bersama Suroto, perjalanannya terasa horor. Tadi mereka harus melewati jalanan kota yang cukup padat. Tapi kini sudah memasuki jalanan desa. Membuat Darsono bisa menambah laju kecepatan motornya. Semakin jauh, semakin jarang pula rumah yang mereka ditemui, seperti saat Darsono mengikuti Suroto. Saat itu Darsono merasa takut jika salah alamat. Mengingat harus melewati jalanan diapit pepohonan dan alang-alang. Jalannya beraspal dan cukuplah mulus. Selama melewati desa itu, mereka beberapa kali disalip oleh kendaraan roda 2 dan 4,
sepertinya mereka pun akan ke tempat yang sama. Karena jalur itu hanya ke arah satu tujuan, tempat ziarah. Entah kenapa Suroto tidak datang untuk bertandang sepertinya. Padahal, Darsono akan mengajak Suroto berbarengan. Lumayanlah dapat tumpangan. Semenjak kemarin, Darsono bertanya-tanya perihal ketidakkedatangannya Suroto. Karena kesibukan, hingga Darsono belum sempat menanyakan perihal ini pada orang yang sudah menunjukkan jalan menuju sukses padanya. 6 bulan yang lalu, saat pulang kembali ke pulau seberang, Suroto membawa Mbok Ginah tetangganya yang butuh pekerjaan. Andaikan Kang Suroto datang. Batin Darsono, dirinya pun sangat lelah, ditambah lagi harus fokus. Dengan mengendarai motor matik yang baru saja dibeli, tetap saja tidak membuat Darsono bersyukur. Padahal sudah cukup memudahkan perjalanan mereka, walaupun tidak mengendarai roda 4. Akhirnya, sebentar lagi sampai, batin Darsono sembari membuang napas panjang, di sela aktivitas memacu motornya. Darsono merasa lega, sembari menaikkan kaca helm, lalu berseru pada sang istri, yang sedari tadi sudah bertanya, kapan sampainya. Mariati tidak pernah mendarat sejauh ini. Paling juga mengok di rumah mertuanya. Itu pun jarang sekali. Karena Darsono selalu saja pulang ke rumah orang tuanya sendiri, tanpa mengajak anak istrinya. Mariati rada mengangkat bokong, kemudian berseru, sembari melongok ke depan. Kapan sampainya, Mas? Darsono menengok, kemudian menjawab. Sebentar lagi, Mar. Dari balik kaca helm, Darsono mencoba menghibur. Mariati sudah sangat pegal. Masih saja sedari tadi tidak kunjung sampai, padahal kata suaminya tidak jauh. Darsono hanya bisa mengatakan bahwa jaraknya tidak jauh lagi, begitu seterusnya. Hingga membuat Mariati mengomel. Merasa dipermainkan. Aku tidak akan ikut kamu lagi, Mas. Pekik Mariati, jengkel. Kemudian, merekatkan pegangan pada pinggang suaminya. Aku hanya butuh kamu sekarang saja kok, batin Darsono. Mulai tersulut emosinya. Darsono tidak mau meladeni omelan ibu rumah tangga. Bisa panjang urusannya. Sebentar lagi sampai, kok? Darsono menjawab dengan malas. Dari tadi begitu terus. Keluh Mariati masih jengkel. Mendengar jawaban Darsono barusan. Darsono tidak mau menanggapi ocehan istrinya, juga menjelaskan. Karena sekarang memang sudah tidak jauh lagi. Perkiraan tinggal 600 meteran lagi Darsono sudah menemui gerbang raksasa, di mana bertuliskan desa yang akan mereka tuju untuk bertamu di rumah juru kunci Mbah Karso. Setelah 600 meter, motor matik yang dikendarai Darsono pun berbelok arah. Itu adalah arah rumah Mbah Karso. Motor harus berhenti di depan gerbang, seperti saat ini yang dilakukan oleh Suroto. Sudah tampak beberapa motor dan mobil lainnya terparkir di bahu jalan itu. Rupanya Darsono cukuplah telat sampainya. Mas, kok gelap gulita? Tanya Mariati, dibalut kebingungan. Sembari matanya menatap gerbang kokoh di depannya. Perempuan itu pun takjub, seperti semua pengunjung lainnya. Mariati tampak ragu, kemudian membuka helm. Begitu juga dengan Darsono setelah turun dari motor, lanjut menanggalkan jaketnya. Namanya juga desa, Mar. Walaupun telat, Darsono menjawab sekenanya. Mariati memperhatikan di sekelilingnya, jalanan di depan sana tampak gelap, sementara rumah-rumah di sekitarnya semuanya pintunya tertutup. Padahal baru saja puji-pujian terdengar dari surau yang entah letaknya di mana. Ayo! Ajak Darsono setelah membuka bagasi motor dan mengambil persyaratan yang tadi dibelinya bersama Mariati, mereka sempat mampir sebentar di pasar tradisional. Kemana? Mariati mengernyit heran. Sementara itu, sudah terdengar suara azan isyak di kejauhan sana terbawa oleh angin suaranya,
hingga terdengar nyata di tempat Darsono dan Mariyati sibuk melipat jaketnya dan memasukkan dalam bagasi motor. Malam begini bertamu? Batin Mariyati, tapi tidak lantas banyak protes. Sementara rumah di area itu, semua pintunya tertutup. Jadi wajarlah jika mempertegas rumah mana yang akan dituju oleh suaminya. Loh, ya ke rumah Mbah Karso, jawab Darsono rada kesal, sembari melirik pada istrinya. Bisa-bisanya istrinya bertanya seperti itu. Padahal sudah jelas kepergian mereka untuk menemui siapa. Mosok ke alam gaib, batin Darsono bermonolog. Semakin kesal oleh pertanyaan tak bermutu dari sang istri. Mariyati mengusap punggung suaminya. Perempuan itu tahu bahwa dirinya sudah membuat jengkel sang suami. Terlihat dari perubahan noktah bicara Darsono tadi, Mariyati bisa mengerti bahwasanya sang suami sedang kesal dibuatnya. Aduh, Mas, maksudnya rumahnya lo, yang mana? Itu pintunya pada ketutup semuanya, lo. Mariyati nyerocos, sembari menunjuk ke beberapa rumah di sebelah sana. Oh, ke rumah paling ujung sana. Tunjuk Darsono sembari mengayunkan langkah. Tak perlu mengajak istrinya untuk ikut. Mariyati langsung melepas tatapannya ke arah yang ditunjukkan oleh Darsono barusan. Tidak ada rumah dilihatnya di sana. Ayo, atau aku tinggal kowe, seru Darsono dirangkum ancaman. Setelah tahu, istrinya masih geming. Darsono jengkel. Bagaimana tidak, kembali Mariyati tidak mengikutinya. Padahal dirinya berburu dengan waktu. Setelah mendapatkan ancaman, Mariyati menggeridik ngeri, seperti ada beberapa orang pria mengawasinya, dan Mariyati pun langsung mengejar sang suami yang sudah menjauh beberapa langkah, meninggalkannya. Mas, mana ada rumah? Tegurnya sembari mendekatkan wajahnya, ketika sudah menggapai tangan suaminya. Mana ada rumah? Haduh, apa sih kamu ini? Sini, huf! Omel Darsono, sembari mendekatkan wajahnya, kemudian meniup wajah istrinya, agar berhenti bicara yang tidak jelas. Benar-benar kesabarannya diuji. Ya Allah, rumah seterang itu kok tidak kelihatan tadi? Piezo mataku. Runtuk Mariyati sembari mengucek mata, setelah menatap ke arah tujuan mereka, yang tinggal 200 meter lagi jaraknya. Bersambung.